datang di MT Channel Fisika. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita, seri pembahasan soal-soal fisika materi kelas 12 dalam topik induksi elektromagnetik. Sebelum kita membahas soal-soal, saya jelaskan dulu teori singkat tentang induksi elektromagnetik, di mana induksi elektromagnetik adalah gejala timbulnya gaya gerak listrik di dalam suatu kumparan atau konduktor bila terdapat perubahan fluks magnet pada konduktor tersebut, atau bila konduktor tersebut bergerak relatif melintasi medan magnet. Fluks magnet itu sendiri adalah total medan magnet yang menembus luas penampang secara tegak lurus. Seperti gambar, misalnya ada sebuah luasan, lalu ditembus oleh medan magnet yang sudutnya θ terhadap garis normal, di mana garis normal ini adalah garis yang tegak lurus terhadap bidang. Maka fluks itu adalah B kali A kali kosinus θ. Kenapa kali kosinus θ? Sebenarnya proyeksi tegak lurus B terhadap bidang, karena fluks magnet itu adalah medan magnet yang menembus luas penampang secara tegak lurus. Dari sini, dari persamaan fluks ini bisa kita lihat fluks bisa berubah atau bisa mengalami perubahan fluks kalau perubahan medan magnetnya terjadi perubahan luas atau perubahan sudut. Hukum Faraday menyatakan bahwa GGL atau gaya gerak listrik timbul akibat perubahan fluks dengan persamaan GGL sama dengan negatif N delta flux per delta T atau min N d flux per dt, tergantung pada diketahui persamaan flux atau diketahui langsung perubahan fluksnya. Oke, GGL juga bisa muncul atau timbul akibat perubahan luas. Misalnya ada sebuah kawat ya berada dalam suatu medan magnetik. Misalnya kawatnya ini kita tarik ke kiri atau ke kanan, maka nanti luas bidang yang ditembus oleh medan magnetik akan berubah. Akibat perubahan itu akan muncul GGL sebesar min BLV sin θ. θ adalah sudut antara kecepatannya terhadap medan magnetiknya. Untuk menentukan arah arus induksi, arah gaya Lorentz, dan arah kecepatannya, kita gunakan aturan tangan kanan, di mana telapak tangan merupakan gaya, jempolnya menunjukkan arus, empat jari lain dibuat lurus menunjukkan medan magnet, dan kecepatannya selalu bertentangan dengan gaya Lorentz-nya. Karena apa? Tadi tanda minusnya, menentang perubahan fluks. Lalu ada hukum Henry, di mana hukum Henry ini menjelaskan bahwa GGL juga muncul akibat perubahan arus. Dengan persamaan, GGL sama dengan negatif L delta I per delta T atau negatif L dI per dt, tergantung pada diketahui perubahan arus atau diketahui persamaan arus. L di mana itu disebut induktansi, induktor bersatuan Henry. Langsung ke contoh soal yang pertama. Gaya gerak listrik induksi diberikan pada 200 lilitan kawat dengan perubahan fluks 0,5 dalam 0,1 detik. Pertanyaannya adalah, berapakah GGL maksimumnya? Oke. GGL itu adalah perubahan fluks terhadap waktu dikalikan dengan jumlah lilitannya menurut hukum Faraday. Maka tinggal kita masukkan ke persamaannya. Lilitannya dari 200 dikali perubahan fluks terhadap waktu, dapatnya adalah minus 1000 volt. Nah, minus di sini sebenarnya nggak usah terlalu diperhatikan ya, karena GGL-nya itu muncul adalah 1000 volt. Min-nya ini hanya menyatakan bahwa arus induksi yang timbul nanti adalah merupakan menentang perubahan fluks. Soal yang kedua, fluks diketahui sebagai fungsi waktu seperti berikut 0,005 cos 100 T. Fluks ini diberikan kepada 2000 lilitan kawat. Pertanyaannya nilai maksimum GGL-nya. Nah, karena diketahui perubahan fluks, maka GGL-nya adalah min N d flux per dt. Ya, ini diturunkan persamaannya menjadi hasilnya seperti ini, 2000 dikali
turunan dari cos min sin ya. Maka hasilnya nanti jika ditanya maksimumnya adalah 1000 volt. Nah, sinus maksimum adalah 1. Ya, soal berikut. Nah, ini tentang GGL yang muncul akibat perubahan luas. Pertanyaannya adalah, berapakah kuat arus listrik yang muncul jika nanti batang konduktor ini ditarik dengan kecepatan V ke kiri, di mana medan magnetnya ini adalah keluar atau menuju pembaca. Ya, untuk menentukan arah arus induksinya nanti kita gunakan aturan tangan kanan, di mana seperti ini ya, B arus jempolnya, F-nya telapak tangan, dan V adalah punggung tangannya. Ya, misalnya ditarik ke kiri, maka nanti kalau kita amati, ya kalau misalnya tadi luasnya segini ya, setelah ditarik maka luasnya jadi segini, jadi luasnya bertambah. Persamaan untuk mendapatkan nanti GGL-nya adalah min BLV sin theta. Theta adalah sudut antara V dan B. Di sini sudutnya pasti tegak lurus karena V ke kiri dan B-nya menuju kita. Lalu jika V-nya ditarik ke kiri atau batangnya ditarik ke kiri dengan kecepatan V, maka tentu gaya Lorentz-nya akan muncul menentang ya perubahannya, sehingga nanti F-nya pasti ke kanan. Jika V ke kiri, F-nya ke kanan. Begitu ya. Maka nanti bisa kita tahu arusnya akan jadi ke atas. Ya, kita buat tangannya 4 jari menuju pembaca, menuju kita. Lalu punggung tangannya ke kiri. Maka nanti F-nya ke kanan dan arusnya ke atas. Lalu besarnya arus induksinya setelah kita dapatkan besar GGL-nya, maka nanti arus induksi sebesar GGL per R. GGL-nya tadi BLV, berarti BLV per R. Tadi sin theta-nya adalah 1 karena apa? Karena tegak lurus ya antara V dan B-nya. Ya, soal berikutnya, pada sebuah kumparan yang memiliki lilitan sebanyak 100 lilitan dan luas penampang 20 cm pangkat 2, panjangnya 10 cm, mengalir arus listrik di mana dalam waktu setengah detik berubah dari 40 mA menjadi 15 mA. Pertanyaannya, berapakah GGL yang terjadi? Di mana GGL yang terjadi ini adalah akibat perubahan arus tentunya dari 40 mA menjadi 15 mA. Nah, berarti persamaannya tinggal kita tuliskan GGL sama dengan min L delta I per delta T. GGL sama dengan min L delta I per delta T. Kalau kita lihat, L-nya belum ada. L itu adalah induktansi induktor. Untuk induktansi induktor, nah, bisa kita hitung besarnya sebesar L sama dengan mu 0 A kali N kuadrat per L, di mana A itu luasnya tadi 20 cm kuadrat. Dan N jumlah lilitan dan panjangnya 10 cm. Kalau kita hitung, masukin masing-masing, mu 0 itu 4V kali 10 pangkat min 7, dikali luasnya adalah 20 cm tadi, kita ganti jadi 20 kali 10 pangkat min 4, dikali jumlah lilitannya tadi 100 dibagi 0,1, hasilnya 8V kali 10 pangkat min 5 Henry. Nah, setelah kita udah dapatkan nilai L, maka tinggal kita masukkan ke persamaan. GGL-nya akan sama dengan min 8V kali 10 pangkat min 5, ini L-nya tadi, dikali perubahan arusnya. Dari 40 jadi 15, berarti 15 kurang 40, selama waktu setengah detik, berarti 0,5. Jangan lupa dikali 10 pangkat min 3, karena ini masih miliampere. Maka hasilnya adalah 4V kali 10 pangkat min 6 volt. Nah, soal berikut ini tentang transformator atau trafo. Trafo atau transformator ini berfungsi untuk menaikkan atau menurunkan tegangan, di mana tegangan masukannya disebut V input atau disebut dengan
primer, sedangkan tegangan keluarannya nanti di bagian output atau sekunder. Nah, jumlah lilitan primer nanti disebut NP, sedangkan lilitan sekunder NS. Nah, trafo ada dua macam, yaitu trafo step up dan trafo step down, tergantung pada naik atau turunnya tegangan output, atau lebih besar atau lebih kecilnya tegangan input dan outputnya. Nah, langsung ke soalnya. Diketahui tegangan inputnya 100 volt, ya berarti di sini 100 volt, sedangkan nanti daya masuknya juga diketahui 100 watt. Jika kuat arus outputnya berarti sekundernya 0,5 ampere, hitung efisiensi. Nah, di mana efisiensi itu adalah daya keluar dibagi daya masuk dikali 100%. Keluarnya di sekunder atau outputnya di sekunder ya, sedangkan masuknya di bagian primer. Nah, di mana daya primer dan daya sekunder itu dirumuskan daya sama dengan tegangan dikali arus. Jadi untuk daya sekunder Vs kali Is, daya primer Vp kali Ip. Nah, di sini kita mau menentukan dayanya dulu. Daya yang diketahui masih daya input atau daya primer. Sedangkan daya sekundernya belum diketahui. Yang ada masih arus outputnya atau arus sekunder. Maka kita harus cari tahu dulu berapa dia tegangan sekundernya. Pakai persamaan perbandingan, NP per NS sama dengan Vp per Vs. NP ini adalah 100, NS-nya 50, Vp-nya tadi diketahui, inputnya 100, Vs-nya belum tahu. Nah, kita kali silang dapat 50 volt. Maka setelah kita udah dapat Vs, tinggal kita masukin ke efisiensi. Efisiensi sama dengan P dari sekunder, P primer dikali 100%. P sekundernya itu adalah Vs kali Is. Nah, kita hitung 50 dikali 0,5 dibagi dengan P primernya tadi 100 dikali 100%. Maka hasilnya adalah 25%. Ya, soal berikutnya masih di trafo. Diketahui jumlah lilitan primernya 100 dan lilitan sekundernya 20. Dari sini sebenarnya kita udah tahu bahwa ini adalah trafo step down, turun ya, dari tegangan 2 kV pasti turun karena jumlah lilitannya menurun. Nah, pertanyaan di sini adalah kuat arus sekunder pada trafo adalah berapa jika efisiensi trafo 50%. Nah, efisiensinya 50% tadi kita masukkan aja nanti ke persamaan ini. Apa yang belum ada? Yang belum diketahui adalah tegangan sekundernya. Nah, kita ambil dari perbandingan NP per NS sama dengan Vp per Vs. NP-nya tadi 100 dan lilitan sekundernya 20. Tegangan primernya adalah 20 kV atau 20.000, sedangkan Vs-nya belum tahu. Kita cari tahu dulu, kita kali silang, maka dapat hasilnya adalah 4000 volt. Setelah kita udah dapat Vs, tinggal masukin ke persamaannya. Efisiensi dari 50%, 50% itu sama dengan setengah ya. Sama dengan Vs kali Is, Vs-nya adalah 4000 dikali Is-nya. Is-nya itu yang dicari ya, dibagi dengan daya primer. Daya primernya tadi adalah 4000. Maka kita akan dapatkan setengah sama dengan 4000 dikali Is per 4000 dicoret sehingga nanti Is-nya adalah setengah ampere.